إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. Jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Aku mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah hadirin sekalian semuanya untuk senantiasa melaksanakan ketakwaan kepada Allah, yakni dengan menjalankan apapun perintahnya dan menjauhi apapun larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard." Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Allah Tuhan kalian dan menuju kepada surga yang luasnya adalah seperti luasnya langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan dia beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah anugerah Allah yang diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dalil barusan yang khatib sebutkan adalah dalil utama tentang betapa luasnya surga Allah, dan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, untuk bersaing. Bukan bersaing dalam ranah dunia, bukan bersaing dalam mengumpulkan harta di dunia, bukan. Bersegera mengumpulkan amalan untuk menuju kepada surganya Allah yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi, yang kita tidak mampu mengukurnya, yang otak manusia tidak mampu untuk mengukurnya. Jemaah sekalian, gambaran betapa luasnya surga digambarkan dengan sedikit saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mampu merenunginya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang artinya sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang mana apabila seseorang menunggangi tunggangan berjalan di bawah naungan pohon tersebut, maka membutuhkan waktu sejarak mi'ata sanah. Waktu yang dibutuhkan dia adalah 100 tahun perjalanan dengan dia menunggangi kendaraan yang cepat. Ini baru satu pohon. Ini baru satu pohon yang digambarkan oleh Rasulullah tentang sebuah pohon di surga, yang naungan pohon tersebut luasnya adalah sejarak seseorang menunggangi tunggangan yang cepat sejarak 100 tahun perjalanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, bacalah jika kalian ingin di dalam Al-Quran, wa dhillim mamdud. Itulah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, naungan yang amat luas, di dalam surat Al-Waqi'ah. Kita tidak mampu menjelaskan dengan detail tentang isi surga, tetapi biarlah kita akan sampaikan ayat-ayat dan hadis yang menggambarkan sedikit saja tentang bagaimana luar biasanya surga, untuk memancing hati kita yang masih terpaut dengan dunia dan lengket dengan dunia. Setiap hari terbangun dari tidur memikirkan dunia. Hari ini proyek apa? Hari ini urusan apa? Hari ini mengejar harta yang mana? Ingat, proyek akhirat inilah proyek yang abadi. Inilah proyek yang tidak akan hilang selama-lamanya. Maka bangunlah kita yang selama ini lalai ketika mendengarkan ayat-ayat dan hadis tentang surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang penduduk atau penghuni surga. La yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak akan pernah merasakan kelelahan sama sekali di surga. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa letih, tidak ada kesusahan di surga. Letih dan lelah hanya diciptakan untuk di dunia ini. Sebab Anda bukan diciptakan untuk dunia ini, Anda disiapkan untuk akhirat nanti. Di surga itulah tempat kita yang sebenarnya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka yang sudah masuk ke dalam surga tidak akan pernah dikeluarkan darinya. Ya Allah, inilah surga. Inilah surga. Dan disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menyampaikan salam kepada Khadijah. Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang membawakanmu makanan dan minuman. Maka kata Jibril alaihi salam, sampaikan kepada Khadijah salamku untuknya, dan sampaikan bagi dia telah dijanjikan dengan sebuah rumah yang ada di surga. Rumah tersebut tercipta dari emas. Anda fikirkan bagaimana manusia, kita manusia yang sangat sempurna ini, sebagai makhluk yang sangat sempurna ini, Allah ciptakan terbuat dari tanah. Kita terbuat dari tanah. Bagaimana dengan rumah yang Allah siapkan tercipta dari emas? Kemudian kata malaikat Jibril, la sakhba fiha wa la nasab. Di dalam surga nanti, di dalam rumahnya Khadijah yang di surga itu, tidak ada kebisingan dan kegaduhan, hening, sunyi, nyaman. Dan beliau mengatakan tidak pula ada kepayahan, keletihan, kesusahan. Anda letih di dunia saja, sebagai pengingat saat Anda letih, ingat tempat yang tidak ada letihnya hanya di surga. Tidak ada di dunia. Sekaya apapun orang yang ada di dunia, pasti dia mendapatkan kekayaannya dengan keletihan sehari-hari. Tapi di surga tidak ada itu semua. Jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita merenungi sedikit saja dari sekian banyak dalil yang banyak tentang bagaimana makanan dan minuman di surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah mengatakan ukuluha daimun wa dhilluha. Makanan penduduk surga terus menerus ada.
tidak akan pernah habis makanannya, sebagaimana juga mereka selalu dinaungi dengan naungan, tidak pernah kepanasan. Tilka uqbal ladzina taqaw, itulah balasan orang yang selama di dunia dia bersusah payah untuk berbuat ketakwaan, sedangkan balasan orang yang membangkang adalah neraka. Sebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Gambaran sedikit tentang makanan yang tadi disebut tidak pernah habis dan senantiasa ada. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, suatu saat terjadi gerhana. Maka kemudian Rasulullah bersama para sahabat melaksanakan sholat gerhana. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba Rasulullah maju ke depan hendak mengambil sesuatu. Kemudian beliau mundur ke belakang. Maka ditanyakan oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami melihat tadi engkau melakukan hal tersebut." Maka kemudian beliau menjawab, saat salat tadi, saat melaksanakan salat tersebut, aku melihat surga dan aku dipertunjukkan terhadap buah-buahan yang ada di surga, lalu aku berusaha meraihnya. Rasulullah ditampakkan surga ketika salat dan beliau berusaha mengambil buah tadi. Kemudian beliau mengatakan, seandainya aku berhasil mengambil buah dari surga tadi, niscaya kemudian kalian memakannya, niscaya kalian tidak butuh makan di dunia sama sekali. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan akan diimani oleh siapapun yang beriman terhadap perkara gaib. Biarkan mereka yang mengingkarinya, tetapi dia yang beriman akan tersentuh dengan hadis ini. Buah, satu buah di surga tadi yang digambarkan oleh Rasulullah, andai kata berhasil diambil dan diberikan kepada para sahabat Nabi, maka mereka tidak akan butuh kepada makanan di dunia sama sekali. Makanan di surga adalah sesuatu yang selalu mereka inginkan. Allah berfirman, "Wa fakihatin mimma yatakhayyarun," dan buah-buahan yang mereka pilih, "wa lahmi tayrin mimma yashtahun," dan daging burung yang mereka inginkan. Allah juga berfirman, "Wa fiha ma tashtahil anfus," di dalam surga ada apapun yang diinginkan oleh jiwa. Apapun yang dia inginkan akan datang di dalam surga. Wa taladzul a'yun, dan apapun yang mata lezat memandangnya. Wa antum fiha khalidun, dan kalian para penduduk surga akan kekal di dalamnya. Sungai-sungai surga bukan seperti sungai yang ada di dunia. Penamaan nama-nama isi surga hanyalah nama saja, tetapi hakikatnya berbeda. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kesamaan nama dari benda-benda di surga dan benda-benda di dunia adalah hanya sama secara nama, tetapi hakikatnya beda. Sama-sama buah tapi berbeda hakikatnya. Sama-sama sungai tetapi berbeda hakikatnya. Sama-sama emas tetapi berbeda. Dan tentu saja di surga berkali-kali lipat dibanding yang Anda dapatkan di dunia. Allah menyampaikan tentang surga dan isinya berupa sungai. Di dalamnya ada 4 buah sungai sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Muhammad. Ada sungai yang di dalamnya adalah air min ghairi asin, yang tidak berubah rasa dan baunya. Dan ada sungai-sungai yang di dalamnya berisikan susu, lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah rasanya. Dan di sana ada sungai-sungai yang berisikan khamr, yang di dunia kita diharamkan meminumnya. Allah janjikan bagi siapapun yang tidak meminum khamr di dunia, dia akan dijanjikan minum khamr di akhirat. Minum minuman keras tersebut tapi berbeda, dengan tingkatan kenikmatan yang jauh lebih dahsyat. Lazzatil lisyaribin, kata Allah, lezat untuk para peminumnya. Kemudian sungai-sungai yang keempat adalah sungai yang dia berupa air madu, berupa madu yang telah termurnikan. Seperti yang kita sebutkan tadi, penamaan hanya sama secara nama, tetapi ingat, hakikat madu yang ada di surga berkali-kali lipat dibandingkan yang ada di dunia. Jemaah sekalian, bukan hanya itu saja. Kenikmatan dari mereka yang menikmati makanan di surga, makanan tersebut datang dengan mudah,
tidak sulit untuk memperolehnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wadaniyatan alaihim dhilaluha, naungan pohon-pohon tersebut mendekat ke mereka. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan dahan-dahan yang membawa buah-buah tadi mendekat kepada mereka sedekat-dekatnya. Mujahid menafsirkan, apabila penduduk surga berdiri, pohon itu ikut berdiri, ikut meninggi. Ketika penduduk surga tersebut duduk, maka pohon tersebut menunduk dan mengikuti kemanapun penghuni surga tadi ingin mengambil buahnya. Kapanpun dia inginkan, dahan tersebut mendekat kepadanya dan dia ambil tanpa rasa susah payah. Sebab Allah tidak ciptakan keletihan di surga. Jemaah sekalian, lalu bagaimana dengan kenikmatan yang lain? Oh, jauh lebih dahsyat. Bidadari-bidadari surga, terlalu banyak dalil-dalil tentang itu. Maka saya izinkan di sini untuk menyampaikan sedikit tentang bagaimana bidadari di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya satu anak panah seseorang kalian di dalam surga atau tempat cemeti cambuknya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya seorang wanita dari penduduk surga, seandainya seorang bidadari dari surga, kata Rasul, turun menampakkan diri ke penduduk bumi, menampakkan kepalanya ke penduduk bumi, maka dia akan menyinari apa yang antara langit dan bumi, dan dia akan memenuhi bumi dan dunia dengan wangi parfumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bahkan selendang dari kepala bidadari tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya apapun itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jemaah sekalian, apakah kita tidak terpancing untuk mengejar surga? Sebagaimana kita setiap hari bingung memikirkan saya sekarang akan bekerja apa. Tidak pernah kita sibuk memikirkan sekarang saya akan beramal soleh apa. Jemaah sekalian, bidadari-bidadari surga tidak seperti wanita di dunia. Bidadari-bidadari surga Allah ciptakan langsung di usianya yang paling matang, di masa-masa sempurnanya seorang wanita. Berbeda dengan wanita di dunia yang hidup muncul dari bayi dan tumbuh terus tumbuh. Allah tidak ciptakan bidadari dari kecil, tetapi langsung diciptakan di masa remaja yang paling matang. Allah sebutkan juga demikian tentang bagaimana sucinya bidadari-bidadari surga. Allah berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka penduduk surga ada istri-istri yang suci. Para ahli tafsir menafsirkan mereka suci dari haid, mereka suci dari darah, mereka suci dari nifas, mereka suci dari kencing, mereka suci dari apapun kotoran-kotoran, baik ludah, bahkan juga perkara-perkara batin. Kata-katanya selalu bersih, hatinya selalu bersih. Demikianlah kemudian para penduduk surga berada dalam kesibukan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penduduk surga di masa itu adalah mereka sibuk. Tapi sibuknya bukan seperti penduduk dunia. Sibuknya melelahkan. Penduduk dunia ini sibuknya melelahkan. Sibuknya penduduk surga adalah dengan mesra bersama para bidadari dan istri-istrinya. Hum fi syughulin fakihun, kata Allah, mereka dalam kesibukan yang menyenangkan, dalam kemesraan dan keromantisan dengan para pasangannya. Allah berfirman, mereka bertelekan dan bersandar di tempat-tempat duduk mereka, saling menikmati satu sama lain. Jemaah sekalian, terlalu banyak tentang hal tersebut. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani, kekuatan penduduk surga nantinya ketika dia berhubungan dengan bidadari, maka adalah kekuatan yang setingkat dengan kekuatan 100 orang dalam satu hari. Hadis ini disahihkan oleh Al-Maqdisi. Jemaah sekalian, bangunan di surga, apalagi bangunan di surga, batu batanya terbuat dari emas dan perak, semennya terbuat dari minyak misk yang wangi, kerikilnya terbuat dari permata dan yakut, tanahnya terbuat dari za'faran. Barang siapa yang dia masuk ke dalam surga
dia akan menemukan kenikmatan yang tak pernah kosong, selalu terus-menerus ada, tidak membuat bosan dan jemu, tidak seperti kenikmatan di dunia. Dan dia akan kekal, tidak akan pernah mati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, pakaiannya tidak akan pernah rusak saat Anda mengenakan pakaian di dunia. Suatu saat pakaian Anda rusak, ingat, pakaian di surga tidak akan pernah rusak sama sekali. Dan dia, penduduk surga, akan terus dalam usia muda, tidak pernah tua. Jamaah sekalian, kenikmatan surga tidak dapat dijangkau dengan pikiran. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Mereka tidak mengetahui apa nikmat yang disiapkan untuk mereka nanti di akhirat. Indah dipandang dengan mata, sejuk di hati. Itulah balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Rasulullah menafsirkan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apapun yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah muncul terdetak dalam batin hati manusia. Dalam pikiran manusia tidak pernah muncul. Itulah hakikat kenikmatan surga. Tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, tak pernah muncul dalam imajinasi dan khayalan kita sama sekali. Jemaah sekalian, barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, wa taqabbala minna wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وذرياته وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. Pesan untuk terus meneruskan ketakwaan adalah pesan untuk menyampaikan kita ke surganya yang abadi. Tempat kita bukan di sini, tempat kita di sana nanti. Bahkan saya belum menyebutkan kenikmatan tertinggi dari kenikmatan para penduduk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, apabila para penduduk surga telah masuk ke dalam surga, Allah akan berfirman kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Ada apa lagi yang kalian inginkan sebagai tambahan atas kenikmatan surga yang selama ini kalian nikmati? Maka para penduduk surga mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Bukankah itu sudah cukup? Maka kemudian Allah mengatakan kepada mereka, dan Allah membukakan hijab, membukakan pembatas yang selama ini membatasi antara mata seorang hamba untuk melihat Tuhannya. Maka tersingkaplah hijab dan Allah dapat dilihat oleh hambanya, dan para penghuni surga mereka dapat menikmati hal tersebut. Rasulullah mengatakan, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wajal. Maka para penduduk surga tidak mendapatkan kenikmatan yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih baik daripada memandang wajah Allah penciptanya. Jika dia menikmati apa ciptaan Allah begitu indah, bagaimana dengan penciptanya? Sosok yang selama ini kita sembah dan kita tidak pernah melihatnya akan Allah tampakkan nanti di surga. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Rasulullah membacakan ayat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan mendapatkan ziyadah, tambahan berupa melihat Allah. Melihat sosok yang selama ini dia sembah dan dia tidak pernah melihatnya. Dan ini adalah kenikmatan tertinggi penduduk surga. Ya Allah, surga itu adalah mahal, jemaah sekalian. Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal. Anda mencicil rumah, mobil, dan apapun di dunia butuh waktu yang lama.
Bagaimana dengan mencicil surga? Apa yang sudah Anda siapkan? Apa yang selama ini kita siapkan? Setiap hari kita memikirkan project. Pekerjaan. Uang. Kejar itu terus setiap hari. Bangun tidur memikirkan uang. Mau tidur memikirkan uang. Tapi kita terbutakan. Apa uang yang akan kita bayarkan untuk membeli surganya Allah? Wahai kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang mukmin dan mukminat yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Wa alif baina qulubihim, satukanlah hati-hati mereka. Wa aslih dzata bainahum, perbaikilah urusan-urusan dan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Wansurhum ala aduwika wa aduwwihim, menangkanlah kaum muslimin terhadap musuh-musuhmu ya Allah. Allahumma al'an kafarata ahlil kitab alladzina yakdzibuna rusulak. Ya Allah, jauhkanlah dari rahmatmu mereka yang membangkang dan menyelisihi rasul-rasulmu, mereka yang membunuh wali-walimu, mereka yang menyelisihi kalimat-kalimatmu. Ya Allah, tolonglah ahli Palestina, tolonglah kaum muslimin yang ada di Palestina saat ini, yang dijajah, yang dinistakan, yang direbut hartanya dengan paksa, yang direbut tanahnya dengan paksa, yang dinodai wanita-wanita dan anak-anaknya, yang dibunuh ratusan dan ribuan orang hari ini oleh mereka yang tidak berhak atas tanah tersebut. Ya Allah, jagalah Masjid Al-Aqsa sebagai tanah suci kami, sebagai tempat yang akan menjadi tempat kami beribadah di sana ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.